alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari kita awali dengan baca basmalah. Kalau biasanya kalau saya sudah berdiri, ini berarti persoalannya serius. Kalau sudah berdiri serius, memastikan seluruh audiens ini bisa mendengarkan dengan baik supaya tidak salah paham. Bapak Ibu, judul kita pagi ini adalah sebab-sebab harta waris itu wajib ditunda pembagian. Kalau kemarin kan kita belajar tidak boleh menunda pembagian waris, kan tidak boleh ditunda. Dan dengar dulu nih, nanti kalian. Kalau kemarin kita belajar tidak boleh menunda pembagian waris. Sekarang dalam kajian hukum syariat Islam itu ada pembagian waris ini yang wajib ditunda karena ada sebab-sebab yang menjadikan pembagian itu harus ditunda. Justru kalau dibagi cepat melanggar syariat. Kalau kemarin kalau pembagiannya ditunda itu melanggar. Sekarang ada sebab yang wajib ditunda. Nanti dasar kita surah An-Nisa ayat 10 dasar. Kan ceramah itu kan kalau tidak hadis ayat, kalau tidak ayat hadis. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anaknya itu secara zalim, sesungguhnya mereka sama saja memakan dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu sebutan untuk api yang menyala-nyala. Jadi ada beberapa varian karakteristik neraka itu. Ada yang sifatnya api yang menyala-nyala, ada hatab, ada api yang dimasukkan api itu ke dalam drum, panas sudah membara, terus ditutup drum itu dengan rapat. Itu api juga, tapi modelnya beda. Pulsa itu yang menyala-nyala. Ya'kuluna itu maknanya memakan, akalan. Tapi kata mufassir, ya'kulu itu maknanya memakan, maknanya bisa mengambil, makna bisa memanfaatkan, maknanya bisa menunda. Jadi tidak boleh menunda pembagian harta waris. Tidak boleh ditunda. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit kami keluarga besar kemarin di Idul Fitri, karena ini juga sering mertua laki-laki yang biasa saya bawa itu meninggal dunia. Innalillahi. Tanggal 25 Syawal begitu selesai Ramadan. Kalau tidak biasanya Pak ini ikut nih. Jadi beliau itu asal bersama saya di Medan ikut. Dan kalau kami ada acara besar di rumah, saya harus ceramah depannya, ceramah. Senang saya di mana Pak? Pertama beliau ikut, yang kedua kalau ada seorang mertua masih mau mendengarkan ceramah menantunya, itu menantu apa namanya Pak? Saya tunggu itu aja sebenarnya. Ada pula pintu Pak, pas menantu ceramah, corak. Masalahnya beliau dengan saya sehari-hari Pak tentu tahu dia perangai saya. Jadi kalau bapak-bapak ingin menjadikan saya jadi menantu, jangan sekarang, istri saya itu masalahnya nih. Jadi kami sungguh bersedih,
Tapi dalam insiden itu ada kegembiraan dan karena beliau ikut bersama saya, begitu hampir belum sebulan beliau wafat, cepat dilakukan pembagian warisnya. Itu amanahnya. Karena ikut pengajian ini, alhamdulillah, dan itu berjalan dengan baik. Bagus sekali yang dimuliakan Allah. Jadi tidak boleh ditunda tanpa ada sebab. Saya ingin sedikit bercerita tentang kasus case praktis lapangan yang terjadi, dan ini real, namanya real story, sejarah yang memang saya alami di lapangan. Jadi ada ibu-ibu, seorang ibu mengadu bercerita bahwa suaminya wafat. Jadi ceritanya begini, ada orang adik beradik 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Kemudian 4 orang adik beradik itu sudah dewasa Pak. Yang perempuan sudah punya suami punya anak, yang laki-laki punya suami punya anak, punya istri punya anak. Normal lah kehidupan mereka di normal. Kemudian 4 orang adik-beradik kandung ini 15 tahun yang lalu sudah wafat ayahnya. Berarti ibunya masih tinggal, masih ada. Anak-anak ini yang 2 laki-laki 2 perempuan, pendek cerita, tidak mempermasalahkan harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya itu belum dibagi, karena mempertimbangkan ibu belum ada niat untuk membagi. Bagi anak-anak tidak masalah. Nampaknya ibunya ini ada keengganan. Padahal kalaupun ingin kita bagi, yang kita bagikan bukan harta ibu, tapi harta ayah yang meninggalkan. Paham maksudnya? Ya. Nah, kalau dibagi ini aset, katakan dibagi, yang laki-laki dapat 300 juta, yang laki-laki dapat 300 juta, yang perempuan dapat 150 juta. Karena 2 banding 1. Tetapi oleh anak dipending dimaafkan saja, itu tidak masalah, karena masih mempertimbangkan ibu. Seperti itu. Cuma bapak-bapak ibu-ibu, ada kejadian setelah itu. Salah satu dari anak kandung yang berempat ini, kan masing-masing sudah punya anak nih. Anak masih SD, masih SMP ya. Salah satu dari anak kandung yang berempat itu meninggal dunia. Jadi sudah meninggal pula anak, warisan belum. Yang jadi masalah adalah yang meninggal dunia ini anaknya masih kecil-kecil. Sedianya, seharusnya itu anak setidak-tidaknya sudah mendapatkan bagian 300 juta posisi ayah dia yang belum dibagi oleh nenek. Paham cerita ini? Si nenek masih juga menunda. Padahal ini anak, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang sudah di perguruan tinggi. Ini menunda apa tidak? Ini saya tengok nenek ini, siapa betul lah nenek dia. Kalau tak mau membagi, apa masalahnya? Rupanya nenek ini bukan jemaah majlis taklim yang tak pernah ikut kajian ya. Seharusnya nenek secara proaktif memanggil anak yang masih hidup, ayo nak, bagi harta waris ini sekarang milik ayahmu, kemudian itu milik cucu yang menggantikan ayahnya, cepat segerakan untuk dia karena butuh biaya. Seharusnya seperti itu. Ini menunda apa tidak? Tidak itu namanya. Ternyata di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 masuk dalam makna memakan. Jadi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya'kuluna itu maknanya bisa memakan, bisa menguasai, bisa memanfaatkan, bisa juga maknanya menunda. Dan berapa lama? Sudah 4 tahun ditunda. Jadi sudah ditunda 15 tahun, tambah 4 tahun berapa tuh? 11 tahun. Dan ada masalah nanti.
objek aset ini dikuasai oleh nenek. Kalau dia berbentuk profit di atasnya, keuntungan, nenek itu yang menguasai. Nah, ini masalah ini. Nenek, ini nenek-nenek yang dengar nih. Ini penting nih. Jadi ada hak yang belum tersalurkan. Nenek ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu maaf ya, mungkin kalau ini duit cucu, duit adik kita makan mungkin enggak sampai di situ, atau kita ambil enggak kita serahkan itu enggak. Tetapi ada seseorang yang menyangka kalau nenek ini masih hidup maka itu belum terjadi pembagian. Nah, kan ini namanya menunda. Sekarang apa sebab-sebab boleh ditunda? Kalau tidak ada sebab-sebab yang kita sebut ini, jangan coba-coba ditunda, lebih cepat, lebih baik. Disegerakan. Sama dengan prinsip kalau ada jenazah meninggal dunia, sebaiknya disegerakan. Jadi kalau wahai anak-anak yang soleh, anak yang soleha, ayahmu meninggal di Pekanbaru, ibumu meninggal di Pekanbaru, kemudian anaknya masih di umpamanya di Bandung, di Jogja yang tidak dapat pesawat hari itu, meninggalnya jam 2 sore. Kalau jam 2 masih bekerja tak mendengarkan? Masih bekerja. Sementara si anak baru sampai besok. Kalau anak itu anak soleh, anak yang tahu agama, anak yang berpendidikan, dia akan telepon, silakan selenggarakan jenazah. Tapi rata-rata anak yang tidak paham apa-apa ini minta tunggu dia. Lah, disitulah masyarakat menunggu malam, menunggu pagi besok tunggu. Rupanya anak yang ditunggu pak orang sholat dia tidak ikut sholat. Ini pula yang ditunggu. Banyak tak masyarakat macam itu pak? Tidak mempertimbangkan orang banyak yang akan menyelenggarakan. Padahal dalam menyelenggarakan itu perangkat-perangkat kampung juga yang menyelenggarakan. Awak sana yang menyelenggarakannya ada tim khusus. Rupanya awak juga yang menyelenggarakan. Sudahlah jam 2 di situ, jam 4 di situ, maghrib di situ, malam di situ, subuh di situ. Jam 11 juga belum selesai. Ya, ini kan bukan kita tidak mau, tetapi lebih cepat. Nah, sekarang kita bahas apa saja sebab-sebab harta waris ini boleh ditunda. Ini pelajaran kita. Saya sampaikan nanti kita buka tanya jawab. Kalau tidak masuk dalam kriteria yang saya sebut, jangan coba-coba ditunda, ya. Jangan ditunda, cepat diselenggarakan. Apa saja sebab-sebabnya itu kita lihat. Yang pertama, bahwa harus dilakukan penundaan pembagian waris apabila ada biaya pengurusan jenazah yang belum selesai. Nah, kalau di dalam masyarakat kita sekarang Pekanbaru ini sudah terstruktur dalam bentuk SKM, sosial departemen, sudah terstruktur, malahan dia sudah menjadi satuan tersendiri di RT, SKM. Betul kalau penyelenggaraannya lazim di kita ini meninggal di Pekanbaru, diselenggarakan di Pekanbaru, kemudian dikuburkan di Pekanbaru, tidak ada masalah. Berarti penyelenggaraannya boleh dikatakan nol biaya. Boleh dikatakan nol biaya karena dari hulu ke hilir sudah ditanggung. Bahkan masyarakat pada hari itu masak pula lagi ibu-ibunya. Karena tidak mungkin orang rumah itu masak. Nah, masak itu hebatnya kita sekarang. Nah, tetapi ada penyelenggaraan jenazah yang biasanya butuh biaya. Contoh, berobat ke Melaka, sampai di Melaka meninggal dunia, memulangkan dari Melaka itu biaya. Ada angka sampai 50-60 juta memulangkan itu. Nah, kalau penyelenggaraan itu belum selesai pembayarannya, mungkin masih ditanggung oleh si A,
mungkin dibiayai oleh CA, maka harta waris tunggu dulu, selesaikan ini dulu. Selesaikan itu dulu. Maka biaya penyelenggaraan jenazah yang belum diselesaikan, maka itu diselesaikan. Stop dulu, tunggu, jangan dibagi. Karena itu belum selesai, ini wajib ditunda pembagiannya. Yang kedua, masih ada hutang pewaris. Jadi mayit ini masih punya hutang. Nah, kalau hutang itu bisa diketahui dengan cepat, ya, jadi ada utangnya nanti dibagi dua ya. Ada utang kepada manusia, ada utang kepada Allah. Utang kepada Allah itu bentuknya zakat atau kafarat. Diselesaikan dulu. Apa contohnya utang kepada manusia? Mereka mungkin ada transaksi sebuah perusahaan yang belum bisa diidentifikasi modal pokok dan profitnya, sehingga butuh 2 bulan untuk menghitung oleh orang akuntan. Maka harta jangan dibagi dulu. Karena jumlah aset mayit belum diketahui. Ya kalau aset mayit itu sederhana, ya sepeda motor 1, sarung 2, itu nggak bayar. Karena ada beberapa orang yang objek asetnya itu banyak. Kadang ada yang di Pekanbaru, ada yang di Batam, ada yang di Jakarta. Jakarta itu polisi untuk 4 orang. Modal si ayah 2 miliar, yang orang lain 5 miliar, yang ini 7 miliar. Itu kan harus dihitung. Itu wajib ditunda. Karena ada hutang yang belum dibayar, atau ada nazar semasa hidup. Orang tua ini bernazar, kalau nanti proyek di Bengkulu ini lancar, ayah bernazar untuk membelikan masjid ambulan. Ternyata di Bengkulu itu lancar, ambulan belum dibeli. Keluarkan itu dulu. Ambulan. Ambulannya ambulan buka kertas, datangkan dari Jakarta, tentu ditunggu selesaikan itu dulu. Nah itu namanya menyelesaikan hutang pewaris. Baik hutang itu sifatnya muamalah antara sesama, atau yang sifatnya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib ditunda. Tunggu dulu, tunggu. Jadi kalau ada ahli waris yang mau minta dibagi, tunggu. Ini namanya menunggu yang dibolehkan secara syar'i. Sang nenek tadi, hati-hati wahai nenek, kalau tidak ada sebab-sebab kamu menunda, maka tidak boleh tunda. Yang ketiga, ada wasiat mayit yang belum ditunaikan. Jadi mayit ketika itu berwasiat. Nanti akan ada beberapa problem tentang wasiat yang harus diselesaikan. Syariat itu mengatakan, contoh problem wasiat, hadis Nabi menyebutkan maksimal wasiat itu 1/3. Jadi menyebut persentase. Ini hebatnya Pak. Jadi waris itu menyebut persentase. Jadi wasiat itu maksimal persentasenya 1/3. Tetapi mayit menyebut angka. Beda kok tidak angka dengan persentase. Jadi mayit menyebut angka 500 juta. Jadi kalau nanti ayah mati, wakafkan harta ayah ini 500 juta. Ketika kita cek dari harta yang tertinggal, rupanya 500 juta itu setengah dari harta. Padahal nas menyebut 1/3. Paham Bapak? Dan ini kan perhitungan yang harus diteliti. Maka angka 500 juta itu mesti diperbaiki, angkanya mesti diturunkan mencapai angka 1/3. Rupanya 1/3 itu angkanya 300 juta. Maka wasiat 300 juta saja. Tapi Pak Ustaz, ayah belum menyebut 500. Betul. Tetapi angka itu melebihi 1/3, maka diturunkan. Maka bapak-bapak nanti kalau berwasiat harta, jangan bicara angka, tapi bicara persentase saja.
Nanti kalau ayah mati, wakafkan harta ayah 1/5, kan jelas itu. Atau 1/10. Nah, jangan melebihi dari 1/3 atau 1/5. Nggak boleh 1/3. Mana lebih besar Pak? 1/3 atau 1/5? Nah, kalau ada yang mengatakan 1/5, ini sekolah sampai di gerbangnya dulu baru itu. Jadi berwasiat itu berwasiat persentase. Ini caranya supaya ya. Ini saya tengok bapak-bapak yang depan saya ya perlu berwasiat tempatnya ya. Berwasiat lah. Jadi ini pelajaran ya. Jangan berwasiat angka, tapi berwasiat persentase. Zakat itu berapa persen? 2,5% ya. 2,5%. Ya, 2,5% itu seperberapa? Kalau 1/10, 10%. Kalau 1/20, 5%. Nah kan lebih kecil lagi kan? Kecil. Pokoknya yang bulat 100% 1, setengah 50%, 1/4 25%, 1/10 10%. Nah ini persentase ini. Jadi maka ilmu menghitung. Kalau ada orang Muslim yang anti dengan ilmu menghitung nggak bisa, karena dia akan berhadapan dengan menghitung. Jadi wajib dilakukan penundaan kalau ada wasiat yang belum bisa diselesaikan, atau wasiat masih dalam sengketa. Satu anak mengatakan ada wasiat, yang mengatakan tidak ada wasiat. Ini diselesaikan dulu. Nah, kalau sudah dapat kata kesepakatan baru dilaksanakan. Tidak lagi boleh ditunda. Lanjut, apalagi syarat ditunda? Belum jelas siapa ahli waris yang berhak. Terkadang dalam kasus rumah tangga tertentu yang ayahnya wafat, ada ahli waris yang belum bisa ditetapkan. Jadi belum jelas siapa saja ahli waris. Ya, belum jelas siapa saja ahli waris. Atau ada orang yang mengaku bahwa dia anak kandung dari mayit yang wafat. Itu mesti dikliarkan dulu. Atau ada ahli waris yang masih dalam kandungan. Begitu istrinya hamil 3 bulan, si suami wafat. Anak dalam kandungan ini kita tunggu dulu, dia lahir laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki pembagiannya berbeda, kalau perempuan maka tunggu ibunya hamil. Kalau hamilnya 2 bulan baru, kalau 9 bulan berapa kita menunggu? 7 bulan lagi Pak. Tunggu dulu ibu nih, jangan bercepat-cepat. Oh copet lawak pagi, kenapa cepat? Pajero sudah di booking, sudah di DP kan? Macam mana mau dikeluarkan barang nih? Belum nampak lagi. Di USD Ustaz tak bisa. Ittifaq ulama lahir belum nampak kelaminnya laki-laki itu perempuan. Boleh. Ada seorang di Pekanbaru bercerita, Ustaz saya punya saudara kandung di Jakarta, dia orang kaya, banyak duitnya, punya estate. Kalau dihitung-hitung Ustaz, aset itu sampai 200 miliar, dan dia tidak punya anak kandung. Kan begitu? Tidak punya anak kandung. Nanti kalau meninggal dunia Ustaz, saya jadi ahli waris apa tidak? Saya katakan iya, Bapak jadi ahli waris. Jadi kalau nanti mayit wafat tidak punya anak kandung, maka saudara kandung jadi ahli waris. Kan begitu aturannya. Tapi saya jawab, Bapak jangan pula berdoa-doa yang di Jakarta meninggal. Guru katanya enggak Ustaz, ini kan konsultasinya. Hidup Bapak di Pekanbaru kaya, saudara di Jakarta kaya, tidak punya anak kandung.
tiba-tiba begitu suaminya ternyata meninggal dunia, itu yang di Jakarta, ternyata istrinya hamil. Hamil 3 bulan. Maka hati-hati dilakukan penundaan bagian waris, karena boleh jadi yang di Pekanbaru ini akan nol bagian dia. Kalau anak yang lahir nih laki-laki nanti akan begitu ceritanya. Biasanya di dalam film India kan dilakukan upaya pembunuhan terhadap bayi ini. Dikasih ini itu film. Tapi kalau terdorong oleh syahwat memiliki harta, boleh jadi orang lain. Kan harta itu kan membuat orang hilang akal sehat. Jadi kalau ahli waris belum jelas, kita lakukan penundaan. Jadi ada anak nasab yang belum jelas, dan terkadang ada orang yang adik-beradik kandung, dia baru sekarang tahu tentang mana nasab mana tidak. Contoh, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan janda, kemudian terjadi kecelakaan, meninggal sang suami, kemudian lahir anak masih bayi. Begitu habis masa iddah, oleh laki-laki ini dinikahilah perempuan tadi, berarti dia punya anak yatim bayi, kemudian menikah. Dan si bapak ini menjadikan memperlakukan, bukan menjadikan kalimatnya, memperlakukan anak bayi ini seperti anak kandungnya, dirawat, dijaga segala macam. Kemudian setelah itu lahir anak 6 orang. Nah, anak yang 6 orang ini menyangka kakak yang perempuan itu adalah kandungnya, kandung saya sendiri. Nah, padahal yang kita bagi adalah bagian dari ayah. Kalau bagian dari ayah, tentu anak itu tidak dapat, karena bukan nasab dari ayahnya. Tapi kapan mereka tahu kalau kakak paling besar itu bukan nasab dari ayahnya? Ketika ibunya bercerita. Coba kan si anak kan tentu nggak tahu dia, karena jangankan yang lahir belakangan, yang lahir awal saja tidak diberi. Nah, itu nanti ditunda dulu itu pembagian. Dia tidak boleh menutup-nutupi nasab, tidak boleh. Jadi kalau ahli waris belum jelas, maka itu ditunda. Atau ada ahli waris yang posisinya hilang, mafqud namanya dalam kajian fikih. Mafqud itu ahli waris yang tidak jelas masih hidupkah atau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup di mana alamatnya, kalau meninggal dunia di mana kuburannya. Itu diidentifikasi dulu, Pak. Dan ahli waris yang belum diketahui alamatnya ini punya anak apa tidak? Kan begitu dia. Jadi dalam beberapa keluarga tertentu ada saudara kandung berlima, ada satu orang yang pergi merantau, tidak balik-balik. Itu pembagian waris mesti kita tunda dulu. Ya, tidak boleh karena nanti penentuan. Yang selanjutnya belum jelas jumlah status harta peninggalan. Ada keraguan di ahli waris berapa sebenarnya jumlah harta yang akan kita bagi. Paham Bapak ya? Itu kenapa belum jelas Ustaz? Boleh jadi ada harta pribadi yang dia bawa sebelum menikah, itu kita identifikasi. Boleh jadi ada harta yang ia dapatkan bersama suami istri, itu namanya harta bunuh ini. Ini yang belum duduk. Kalau bunuh ini nanti dibagi 50% antara pasangan. Kalau harta pribadi mayit yang bujang itu tidak perlu dibagi dengan istri, tetapi istri mendapatkan langsung sebagai hak waris.
Atau masih ada harta yang disengketakan? Ada objek-objek harta waris itu masih dalam sengketa. Contohnya apa? Surat tanah, dalam surat ada surat, kan sengketa. Jadi macam mana cara Ustaz? Dia tidak bisa dibagi. Atau ada cara, kalau harta itu 100%, ternyata ada sekitar 40% masih bermasalah. Supaya pembagian waris ini cepat, yang aman berapa persen Pak? 60. Kalau gitu yang 60 aja kita bagi dulu. Caranya seperti itu, ya. Nah, kalau ada harta itu masih sengketa, kita tidak boleh bagi cepat, wajib ditunda. Atau ada aset yang belum bisa dinilai. Ada satu aset yang belum bisa dinilai berapa jumlah dan angkanya, itu nanti kita tunda dulu. Karena kalau kita lakukan pembagian cepat, boleh jadi objek aset ini salah nilai sehingga berpengaruh terhadap jumlah pembagian masing-masing ahli waris. Kemudian ada sengketa antara ahli waris. Ada ahli waris yang bagian masing-masing tidak setuju, ada keabsahan ahli waris, ada keaslian wasiat. Ini jadi sengketa adik-beradik ini. Jadi ada adik-beradik yang soal wasiat mereka ragukan, soal sengketa di internal mereka terjadi, itu ditunda dulu sampai masalahnya selesai. Ada ahli waris yang terjadi keraguan tentang keabsahan perkawinan. Nah, ini kemarin kita sudah belajar syarat orang mendapat waris itu pertama nasab anak kandung, kedua akibat akad nikah. Jadi dua sebab nasab orang bisa jadi ahli waris. Nasab itu kandung, pastikan itu anak kandung, ya. Nasab saudara, kalau dia anak tiri tidak masuk, anak angkat tidak masuk. Kalau nanti anak angkat akan ada pembahasan khusus skema tentang anak angkat. Yang mendapat waris itu anak nasab, anak kandung, anak tiri tidak, apalagi anak tetangga, anak kos, maksud itu. Pastikan kandung. Nah, menetapkan anak ini kandung atau tidak kandung, tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Yang kedua, sebab terjadi warisan itu adalah terjadi akad nikah. Pastikan perkawinan mereka tidak meragukan. Terkadang warisan wajib ditunda ketika ada orang mengaku datang sebagai istri dari mayat yang wafat. Tentu kita dudukkan dulu. Ibu siapa? Saya istri dari yang meninggal dunia. Mana surat nikahnya? Nih. Siapa walinya? Ayah saya kandung. Di mana ibu menikah? Di Lampung. Jadi kata orang-orang yang nikah sini ini, nikah tuh amannya di Lampung, Ustaz. Kenapa di Lampung, Pak? Kata saya. Karena dari sini kita SPPD ke Jakarta. Jakarta Lampung itu dekat dan orang jarang ke Lampung, situ aman. Jauh. Kalau ada bapak-bapak ini berniat, nanti saya temukan dengan bapak. Tapi tidak usah lagi ribet. Ketika dia masih menjabat, ketika SPPD masih ada, bisa bolak-balik ke Lampung. Sekarang sudah mulai pensiun, duit tidak ada, tidak bisa. Tinggal di berapa orang ada di situ? 2. Udah berapa lama bapak ada ke sana? Udah lama, sudah 4 bulan ada ke sana. Kenapa bapak ada ke situ? Tidak ada duit. Dan saya tanya waktu itu, istri bapak di Lampung itu? Iya. Yakin bapak hanya bapak saja suaminya? Apalah cakap Ustaz ini? Maksud saya bapak itu sebulan sekali. Jadwalnya sudah pasti. Tanggal 5 awal bulan. Yakin bapak hanya bapak saja suaminya? Iya belum Ustaz ya? Yakin bapak itu anak bapak yang buat? Tidak pernah cek Ustaz. Perangai bapak ini akan membuat bapak pusing di hari tua. Perangai bapak ini
akan bapak tuai ketika bapak sudah berumur, ini akan jadi masalah. Ketika badan masih bangga, fisik masih kokoh, duit masih ada, ini memang masih bisa diselesaikan. Tapi seiring bertambahnya umur, bapak stroke gara-gara ini dan itu. Lama bapak berumur. Dia orang yang nakal-nakal tuh harus dimarahi sekali ini. Nakal. Itu yang di Lampung. Ada pula yang sekitar lipat kain, ada pula lipat kain, ada macam-macam lah perangainya. Di sekejap mati dekat kita ada enggak. Paling panjang jangan tuh saya tinggal saja. Ini bapak mencari lawan sama. Jadi nanti di kemudian besar. Kalau bapak ini meninggal dunia, tentu istrinya kan kita tetapkan dan anaknya kan ada di sana. Itu menetapkan ini jadi problem. Jadi problem nanti itu. Nah, warisan masih ditunda, didudukkan ini. Didudukkan. Kalau yang di Lampung itu kita kasih ahli waris berarti anak sah dari mayit yang wafat, anak yang di Pekanbaru nggak mau komplain, apa buktinya? Kenapa buktinya? Nah, itu yang susah. Penting kita dibuat. Yang di sini tidak mau tarik ulur, yang di sana juga tidak mau tarik ulur, ya kan? Jadi macam mana cara menyelesaikannya Ustaz? Udah ikut saya lagi saja. Kita paham, ya, bagus saya ya. Nah, kemudian termasuk juga nanti wajib ditunda ada beberapa ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris. Contoh, anak itu semuanya 7, ada berapa tahun. Ada beberapa keluarga Pak di Indonesia ini agamanya campur-campur. Dan mereka hidup seperti biasa, berkumpul, makan bersama biasa, tapi agamanya campur-campur. Nah, begitu meninggal dunia ya, kita memastikan dulu ini agamanya apa, ini agamanya apa. Apakah anak, nanti akan ada kita bahas diskusi bagaimana menentukan warisan bagi anak yang beda agama. Apakah dia dapat warisan? Di dalam kajian hukum Islam dia dapat, tapi dalam hukum wasiat dia beda agama anaknya. Dia tidak jadi ahli waris, tapi dapat harta dari ayahnya dengan jalur wasiat. Atau ada anak kandung diduga membunuh ayah. Sebab kalau anak kandung dia membunuh ayah, maka pembunuh itu yang dalam kurung dia ahli waris, maka dia terhalang menjadi ahli waris. Jadi seorang ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, maka dia terhalang menjadi ahli waris. Tapi ada keraguan dari 4 orang anak ini, anak yang mana yang membunuh ayahnya? Tentu kalau sidangnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi ada keraguan. Jadi polisi mengatakan bahwa bapak ini mati tidak dengan wajar. Pak itu kasus hukum. Jadi ada mati karena mati biasa, sakit di rumah sakit masuk meninggal. Ada matinya mati karena faktor hukum, dia meninggal dunia karena dibunuh. Nah, pembunuhnya itu tidak orang luar tapi internal anak-anak. Ini nauzubillah, jangan kita, tapi kasusnya ada. Siapa di antara yang anak yang ini itu yang harus ditetapkan. Ngeri Pak, ngeri. Apakah ada kasus seperti ini? Ada. Maka dulu ditetapkan siapa yang melakukan pembunuhan, atau sebab lain yang ada faktor-faktor yang mengakibatkan gugurnya ahli waris sebagai pewaris. Nah,
yang kita sebut tadi dalam rumah tangga tidak ada, maka segeralah waris dibagi. Itu maksud saya. Kalau tidak ada sebab-sebab yang kita sebut tadi, cepatlah dibagi. Wahai nenek, kamu sudah menunda pembagian waris terhadap anak kandungmu yang berempat sudah 15 tahun. Oleh anak kandungmu yang berempat ini tidak ada masalah karena mempertimbangkan kamu. Tetapi begitu ada satu anak sudah meninggal dunia dan dia punya anak pula, seharusnya cucumu sudah menerima porsi dari ayahnya yang wafat, tapi belum juga didapatkan karena ditunda. Dalam surah An-Nisa ayat 10 itu termasuk suatu kezaliman. Si nenek tidak memakan, tidak mengambil, tapi menunda. Kapan ditunda? Sampai saya mati, Ustaz. Bila nenek mati, entahlah. Tentu berdoa cucu, ya Allah. Kalau biasanya sehatkan nenek saya, panjangkan umurnya. Sekarang karena warisan belum dibagi, ya Allah. Bukan didoakan neneknya mati, cuma percepatlah waris bagian saya. Jangan sampai cucu berdoa buruk untuk nauzubillahimin dzalik. Cukup penjelasan contoh, kemudian kita buka tanya jawab seperti biasa. Silakan Bapak, kanan, kiri atau di depan. Silakan, ada pertanyaan. Nanti di bapak-bapak ini duduk dengar santai. Saya jadi yang duduk tegak. Sekarang kita ganti lagi, ayo bertanya supaya yang sudah ini pakai ini. Ini kalau ada yang bertanya, ada pernapas saya sedikit maksudnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian kita waris yang meninggal orang tuanya, kemudian hartanya kan lumayan banyak, kemudian anaknya siap-siap membagi. Orang tua ini ayah atau ibu? Laki-laki, ya, ayah. Setelah itu hasilnya banyak, mau dibagi, tapi datang seseorang dengan membawa data yang akurat begitu, otentik. Tidak, ini bukan yang dilapung nih kan? Bukan, tidak ada kaitan. Rupanya orang tuanya sebelum meninggal punya perusahaan sebelum itu, kemudian banyak utang banyak. Anak tidak tahu, maka dia datang membuat data bisa dipercaya karena dia tahu gitu. Pada saat dibagi kemudian datang itu, jadi yang dibagi itu bisa dianggapnya 15 miliar, yang utang 15 miliar. Kan nol itu Ustaz. Macam mana terhadap anak-anak Ustaz? Apakah itu uang itu harus dibayar atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaji kita, hutang mayit dipakai dari harta mayit. Kalau ada orang yang menagih hutang, wahai anak-anak, yang ditagih bukan hutang dari hartamu, tapi harta mayit. Itu hati-hati itu. Maka suka tidak suka, redo tidak redo, demi hukum lunasi. Tidak ada cerita. Lanjut. Jadi, kalau hartanya nol untuk membayar hutang, itulah faktanya. Mau diapakan lagi? Cuman si ayah seharusnya ketika hidup dulu dia berwasiat. Itulah makna ayat kutiba alaikum
diwajibkan atas kamu wahai kaum muslimin, idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang dari kalian sudah ada tanda-tanda kematian, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, macam bapak-bapak ini lah. Tidak usah kita tutup lagi pakai sini-sini dan ceramah. Ibu-ibunya kenapa pakai jilbab? Kalau ditanya teleponnya putih aja semuanya. Diwajibkan bagi kalian, kutiba itu diwajibkan sama dengan kutiba alaikum usiyakum. Diwajibkan atas kalian apabila ada tanda-tanda kematian, imtaroka, kemudian kalian meninggalkan taroka itu peninggalan, kalian meninggalkan harta yang cukup banyak. Kenapa disebut harta banyak? Karena ini punya potensi konflik. Kalau ada utang, jelaskan. Kalau ada piutang, jelaskan. Kalau ada aset yang terasa mengganggu, jelaskan. Al-wasiyata, hendaklah berwasiat. Jelaskan ke anak, jangan ditutup. Supaya nanti anak tidak terkejut-kejut. Kapan terkejutnya? Kita mati. Mau ditanya ke kita udah mati. Terpaksa kita bermain data lagi kan? Bermain data, bermain informasi, bermain saksi. Kalau memang jumlah itu sebanyak itu sah, bahkan ada notaris formal formalnya oke, bayar tak sangka. Jadi harapan anak aja batal itu. Harapan dengan harapan. Ya batal lah. Wahai anak, Harapan dengan harapan. itu kan bukan hartamu. Itu harta ayahmu. Kalau kamu ingin dapat harta, ya bekerja. Jale. Berusaha. Sementara satu rumah itu tinggal di situ sekarang. Main lagi. Pertanyaan Bapak itu menjadi contoh bagi kita. Jangan kita seperti itu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang rasanya disimpan-simpan, ada utang piutang, saya dengan istri saya berulang-ulang saya bilang, Pak, ini punya abang, ini punya abang masih ada beradik. Saya ulang-ulang. Ya. Kalau ada bapak-bapak yang punya istri dua, sekarang masih jauh cepat. Ada anak di situ, ada anak di situ. Saya soal istri dua ini, buat saya karena tidak ada. Yang merasa. Atau kita belum dikasih tahu. Beritahu Pak supaya Bapak jangan repot. Memang ya bapak-bapak, saya Herman Gani memberikan penjelasan ini berat Pak, karena tidak enak menjelaskan. Betul apa enggak? Betul. Tetapi fakta akan terjadi, itu masalahnya. Suka tak suka memang tidak enak di wajah kita, merah-merah bukan kita tapi terjadi. Mau diapakan lagi? Terpaksa kita buka. Jadi bapak-bapak, pertanyaan tadi bagus, utang wajib dibayar. Berarti anak itu apa namanya bahasa kampung itu? Rasa-rasa nyawa rupanya. Apa nama bahasa? Tahu. Tahu baca. Ngango lah kan. Apalagi ditambah resiko tuh Pak. Ada beberapa objek aset, umpamanya tanah atas nama ayah, tapi sudah dikuasai oleh anak. Kan harus disita juga jadinya. Ya, pertanyaan kedua silakan. Nah ini yang di belakang dekat pintu. Ini kalau saya kasih mic keluar saya langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ayat meninggalkan satu rumah permanen, satu mobil, dua motor, dan Rumah satu, mobil, dua motor, dua sepeda motor, iya, dan kas tinggal 100 juta. ada kas tuh tabungan di Iya, yang yang aktif lah. ya. Kemudian
sifatnya liquid beku seperti rumah atau tanah. Ini kalau kita jual kan agak lama nih. Ada duit cash 100 juta, ada sepeda motor, ada mobil. Nah, saran saya kalau ketemu keluarga ini, objek-objek aset itu kita bagi bertahap dengan syarat dia dituangkan. Mobil, sepeda motor, jual dulu karena itu bisa cepat. Mana yang terbagi kita bagi komposisi. Rumah ini karena menjualnya lama, maka mesti ada kesepakatan di antara waris. Siapa yang menempati rumah boleh silakan, tapi dengan syarat siapa yang menempati rumah itu dirawat. Itu saja caranya Pak. Karena kalau dinilai aset itu dijual semuanya baru dibagi, nanti sepeda motor objek aset akan berkurang, mobil atau apalagi nanti mobil ini dipakai oleh salah satu ahli waris, kecelakaan dia, akan objek aset kan bisa berkurang. Atau arredo seluruh hukum, redo itu puncaknya hukum. Ada ahli waris yang setuju sepeda motor ini dipakai oleh satu anak, nah salah. Maka itu dicari kesepakatan dari awal, dikumpulkan, dicari kesepakatan. Atau mana aset yang aman, itu aja kita bagi. Objek aset yang jelas kita tunda sampai dia. Atau bisa skema kedua, rumah itu kita nilai harganya berapa, umpamanya 1 miliar, anaknya cuma 2 orang ya, kalau bagi 2 berarti 500 juta, 500 juta. Terjadi akuisisi, biar lambang rumahnya untuk saya, yang 500 juta saya keluarkan, tapi saya ansurnya Bang boleh pada tidak apa tuh, turun dengan adik-adik namanya ya Pak ya, tidak masalah tuh Pak. Kalau bagi saya Herman Gani, kalau telah terjadi kesepakatan di antara ahli waris, mereka seia sekata, membagi itu mudah Pak. Yang susah itu mereka beda persepsi, beda cara, dan menyatukan hati itu payah. Ada satu anak, saya baru seminggu yang lalu di MDI, saya sudah jelaskan, ada satu anak tidak mengakui harta bersama orang tua. Jadi dia punya pemahaman bahwa dari kami hitung asetnya itu ada sekitar 6,7 M. Dari 6,7 M itu ternyata aset itu dimiliki oleh ayah dan ibunya sejak menikah. Oleh anak, satu orang anak, 6,7 M itu langsung saja istri dibagi 1/8. Kalau saya mengatakan tidak, 6,7 M itu dibagi 2 dulu 50%. Masa ini ibumu mendapatkan aset dari ayahmu sejak dari nol, berjuang mendapatkan aset, masa hanya dapat 1/8? Bahkan anak-anak kandung nanti lebih banyak bagi daripada ibu. Tidak bisa seperti itu. Memberikan pemahaman kepada anak inilah tentang ada bagian 50% itu udah panjang, sejam menjelaskan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan antara anak, kita bagi ambil untuk pelaku buat berita acara. Ya Pak ya, cukup ya. Ada lagi Ustaz? Tunggu. Pertanyaan kedua. Iya. Jangan dulu. Ada yang lain? Ini Bapak tuh. Supaya tidak apa-apa Pak ya, saya batasi ya. Itu beda kalau Ustaz lu main stop aja orang. Ya, silakan Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ini tentang waris atau tawaris. Ya, tapi hubungannya dengan korban. Sebentar lagi korban. Hubungannya dengan sebentar lagi kita akan korban. Ya, korban ya, silakan korban ya. Dalam korban itu kan sapi 7 orang. Ya. Itu almarhum disebutkan di situ. Ini kaitannya bagaimana penjelasannya? Karena hukumnya mungkin ada yang wasiat atau yang berwasiat atau mungkin atas nama anak atau adik atau saudara yang utama.
Yang kedua, kaitannya dengan pembagian waris kalau dihubungkan dengan adat Minang. Karena laki-laki kalau secara syariat kan 2 dibanding 1 dalam perempuan. Nah, sementara di negara saya dari Jawa, jadi di adat Minang justru yang diutamakan perempuan. Nah, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nomor 2. Tunggu dulu Pak. Di Minang itu harta ada 2. Ada harta pusaka tinggi yang tidak diketahui siapa pemiliknya dari awal. Itu memang harta itu akan turun ke sanak perempuan. Tetapi wahai perempuan, harta pusaka tinggi itu posisimu hanya memanfaatkan, bukan memiliki. Nanti kalau kamu sudah selesai memanfaatkan, akan turun lagi ke perempuan berikutnya. Tapi bukan memiliki. Nanti ada namanya pusaka rendah. Pusaka rendah itu adalah harta yang jelas siapa kepemilikannya. Untuk harta yang ini berlaku hukum besar. Jadi dalam ruang pembagian waris, yang masuk dalam pembagian waris itu adalah harta yang kepemilikannya pribadi mayit. Kalau harta itu tidak milik pribadi mayit, seperti harta pusaka tinggi, maka kita serahkan saja kepada sistem adat untuk menyelesaikan. Itu. Yang kedua, soal dalam 1 ekor korban itu, ya hewan itu ada Erma, ada Amra, ada almarhum Syanu, umpamanya almarhum si A. Yang bayarnya siapa? Almarhum itu atau anaknya? Anaknya. Almarhum itu nggak bisa dibayar. Pak, kalau sesuatu yang bentuknya sedekah, kan sedekah, itu masuk dalam bentuk as-sadaqat. Itu tidak ada istilah sah atau batal seperti sholat. Berarti dia berjalan saja. Itu merupakan bagian dari sedekah anak, ya kan? Untuk orang tua dalam bentuk jalan saja, jangan dipaksakan. Tetapi wahai anak, bagian jatah korban almarhum ayah itu, awak kan dapat kupon peserta korban, iya kan? Itu jangan kamu ambil, itu kamu serahkan semua muanya untuk pakai miskin. Pak, tapi datang penitia memberikan kupon, ambil daging tadi, tapi kamu sambungkan kasih ke orang lain, jangan kamu makan dulu, karena itu sifatnya sudah diberikan. Tak mungkin kan sedekah kita ambil balik. Itu aja konsepnya. Ibu-ibu, Bu, ibu nih ya, jangan memandang dapat kupon. Awak sudah dapat kupon jawab, kan sudah kupon jawab. Awak ikut korban sampai ulang ustaz, jadi dapatlah daging 8 kilo. Kalau untuk mencari daging, Bu beli aja di pasar, beli mencari daging. Dengar ibu nih, macam-macam enggak lagi. Ada pula yang mengatakan bangga dapat banyak kupon. Jangan, kalau bisa jangan dapat kupon kita berkorban, kupon jangan dapat. Begitu satu korban. Ini enggak, macam mana cara mendapat kupon? Macam-macam masyarakat. Itulah yang Bapak cukup ya, cukup kajian kita. Itu kalau misalkan kalau orang tua berwasiat, misalkan kebetulan nih sekarang misalkan saya pada nanti kalau korban 1, nah, itu kan mungkin wajib. Tapi kalau misalkan saya berwasiat kalau setiap tahun dikorbankan untuk atas nama saya misalkan, nah, ini sampai sejauh mana itu kewajiban anak terhadap orang tua? Syaratnya wasiat mayit kalau dalam bentuk harta itu mesti bersumber dari harta mayit. Nggak boleh wasiat itu membebankan harta orang. Pokoknya dalam sebegitu ayah mati 10 tahun berikutnya wajib korbankan ayah. Dari mana dia itu adalah jangan, nggak boleh. Ini orang berwasiat yang nggak tahu diri.
minta dikuburkan di Jember, Jawa Timur. Sementara Mike tidak punya peninggalan, berarti kan memakai beberapa anak, ya berulang kepada anak. Kalau anak sanggup silakan, kalau tidak ada tidak wajib dilaksanakan. Toh nanti dikuburkan di Pekanbaru, dikuburkan di Jember, itu juga malaikatnya. Administrasinya sama. Ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.